Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku yang saya banggakan, dimanapun Anda berada, baik, saya akan melaporkan kaitan dengan penelitian tindakan kelas dengan tema peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 melalui model pembelajaran cooperative learning, studi PTK di MTS atau Hariah Pakenjing. Tentunya di PTK ini ada 5 bab yang saya akan sampaikan, terutama mungkin tidak semuanya, hanya 3 bab saja. Bab yang pertama adalah pendahuluan, kemudian bab kedua deskripsi teoritik, kerangka berpikir dan hipotesis, kemudian bab ketiga adalah metode penelitian, bab keempat adalah pembahasan, dan yang bab kelima adalah kesimpulan dan penutup. Tentunya yang menjadi latar belakang masalah adalah Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 serta landasan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129 yang dikaitkan dengan diantaranya permasalahannya adalah siswa tidak mampu membaca Al-Quran dan hadis secara benar. Ini hanya ada beberapa siswa. Maka dikaitkan dengan metode penelitian saya dengan landasan dalil Quran surah Al-Maidah ayat kedua, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Maka dari landasan ini saya mengambil metode cooperative learning ini, diharapkan peserta didik memiliki pengalaman baru di dalam belajar. Maka saya mengambil sebuah rumusan masalahnya adalah di mana upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik yang malas belajar Al-Quran hadis melalui metode cooperative learning pada siswa kelas 8 MTS atau Hariah Pakenjing. Kemudian yang menjadi pemecah masalahnya ataupun identifikasi masalah, ada 7 poin yang menjadi identifikasi masalah. Di antaranya adalah yang pertama, peserta didik enggan belajar Al-Quran hadis karena pelajaran Al-Quran hadis dianggap sulit. Kurangnya motivasi dari orang tua khususnya pada mata pelajaran Al-Quran hadis. Kemudian pelaksanaan pembelajaran yang tidak berkesinambungan, hanya seminggu sekali. Kemudian keinginan siswa untuk belajar yang masih relatif rendah khususnya pada mata pelajaran Al-Quran hadis. Kurangnya keterampilan guru dalam menyampaikan pelajaran dengan berbagai metode yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Kemudian yang keenam adalah bervariasinya latar belakang pendidikan siswa pada jenjang pendidikan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pengaruh pergaulan di rumah yang lebih mementingkan games daripada mengaji sehingga ada unsur malu jika belajar mengaji. Yang menjadi pembatasan masalahnya adalah pertama, metode yang diterapkan menggunakan metode cooperative learning dengan materi yaitu isi kandungan Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18, Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Maka hasil belajar yang diukur berupa aktivitas atau psikomotorik dan hasil belajar siswa berupa kognitif. Kemudian yang menjadi pemecahan masalahnya, untuk meningkatkan aktivitas psikomotorik dan hasil belajar siswa atau kognitif akan dipecahkan melalui penerapan metode talaki, ya, di mana konsep materi yang akan disampaikan adalah tatap muka dan daring. Tatap muka dengan waktu seminggu sekali dan daring seminggu 3 kali. Baiklah, sebelum kepada hal ini, tentunya di bab kedua yang berkaitan dengan tema deskripsi teoritik dan kerangka berpikir dan hipotesis, itu ada 5 indikator dari mulai kajian teoritis sampai dengan hipotesis penelitian. Kemudian di bab 3-nya yaitu metode penelitian itu ada 10 indikator, dimulai waktu dan tempat penelitian sampai dengan indikator keberhasilan. Tentunya kita langsung kepada poin bab 4 di mana pembahasan. Di sini saya melakukan prasiklus pada tanggal 7 September 2022 dengan responden siswa kelas 8 yang berjumlah 25, 13 laki-laki dan 12 perempuan dengan jumlah 1.570 pada prasiklus, pada pelaksanaan prasiklus dengan rata-rata 62,80. Maka dapat diambil nilai dari prasiklus ini adalah 13 siswa tuntas, 12 siswa belum tuntas. Maka ketuntasan mencapai 52% dengan nilai seperti yang sudah ada di layar.
Selanjutnya siklus 1 ini dilaksanakan pada tanggal 8 September 2022 pukul 9.15 sampai dengan 10.35 dengan tema isi kandungan Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18, Al-Baqarah 254 dan 261. Dengan responden yang sama, jumlah 25 siswa dengan nilai 1.790 dengan rata-rata 71,60. Maka dapat diambil peningkatan mencapai jumlah siswa yang tidak lulus itu 7 siswa dari 25 responden. Dengan keterangan dari 7 siswa yang tidak lulus dan ketuntasan yang lulus 18 siswa itu mencapai 72%. Sangat signifikan dari prasiklus ke siklus 1. Kemudian melakukan siklus kedua karena ada 7 siswa yang belum tuntas pada tanggal 22 September 2022. Jam yang sama, tema yang sama, responden juga yang sama, kelas 8, jumlah 25 siswa, dengan nilai yang diperoleh adalah 2035, maka dapat diambil rata-rata adalah 81,40. Dari 81,40 itu dapat dikategorikan jumlah siswa yang tuntas itu 23 siswa dan 2 siswa masih dikategorikan belum tuntas. Maka dari 23 siswa itu dapat dipresentasikan menjadi 92%. Maka pelaksanaan PTK dengan metode cooperative learning ini dianggap telah berhasil karena dari prasiklus siklus 1, siklus 2 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Maka bisa dilihat di monitor tentang peningkatannya dari mulai prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Maka di siklus 1 terdapat 72%, siklus 2 92%, maka ada 8% siswa atau diperkirakan 2 siswa yang belum tuntas. Karena sudah terpenuhi KKM 75%, maka PTK sudah dianggap sukses. Maka yang menjadi kesimpulan dan penutup, ya, pembelajaran metode cooperative learning dapat meningkatkan prestasi belajar siswa peserta didik kelas 8 satu harian dengan materi pokok isi kandungan Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18, Al-Baqarah 254 dan 261. Dengan perolehan siklus 1 rata-rata 71,60 dan siklus 2 memperoleh 81,40. Dengan pembelajaran metode cooperative learning sudah terlaksana sesuai dengan skenario pembelajaran di kelas 8 MTS atau Riyah Pakenjeng. Siklus 1 mencapai atau ketuntasan sebesar 72% dan siklus 2 mencapai ketuntasan sebesar 92%. Pesan atau saran kepada para guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran inovatif termasuk di dalamnya metode cooperative learning pada materi pelajaran di dalam kelas. Kepada para peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tentang penerapan metode pembelajaran yang lain yang dapat membangkitkan keaktifan peserta didik untuk belajar Al-Quran Hadis. Demikian laporan PTK yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.